Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alia Julia Azizah, NIM 173250043, jurusan Desain Interior dari FSRD. Calon tutor pembiasaan ITB. Di sini saya akan meresum terkait Handbook Rekrutmen Tutor Asrama ITB 2026-2027. Sejarah ITB berawal dari upaya penyediaan sarana dan sistem operasional yang efektif guna mendukung kehidupan mahasiswa di lingkungan asrama. Untuk mewujudkan sistem asrama yang terstruktur, langkah pertama yang ITB lakukan adalah dengan membentuk satuan satgas atau Satuan Tugas Asrama ITB berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan pada tahun 2012. Satgas tersebut bertugas merancang sistem pengelolaan asrama sekaligus memastikan keberlangsungan operasionalnya dengan masa tugasnya yang diperpanjang hingga awal tahun 2014. Sampai akhirnya Unit Pelaksanaan Teknis atau UPT Asrama ITB pun resmi dibentuk. Adapun juga aspek pengelolaan fisik asrama ITB yang meliputi dari tempat tinggal, kamar, serta sarana dan prasarana lainnya. Menjadi tanggung jawab juga dari Direktorat Sarana dan juga Prasarana ITB. Lokasi asrama ITB itu terdapat pada Asrama Kidang Pananjung yang dikhususkan untuk laki-laki berjumlah setiap kamar itu terdapat 3 orang. Kemudian Kanayakan khusus putri 3 orang. Dan Sangkuriang yang memiliki beberapa gedung yang dapat diisi dari 2 hingga 3 orang. Nah, dari ketiga yang saya sebutkan ini, mereka berada di ITB Bandung. Kemudian terdapat juga di Sumedang, yaitu Asrama ITB Jatinangor yang dikhususkan untuk mahasiswa TPB ITB, yang berisikan 2-4 orang. Kemudian ada juga ITB Cirebon yang dikhususkan untuk mahasiswi putri dengan 4 kamar, dengan 4 siswa di setiap kamar, dan juga terdapat asrama internasional. Kemudian terdapat juga dari nilai-nilai asrama, yaitu yang pertama, 1. Budaya asrama ITB menjadi wadah pembinaan dan pembiasaan diri bagi para mahasiswa dengan mengusung konsep living and learning community. Kemudian nomor 2, ada juga asrama dalam hikmah, yang dimana asrama dalam hikmah ini merupakan manifestasi nilai-nilai moral dan kode etik yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh sivitas asrama ITB. Kemudian terdapat juga dari poin-poin pokok yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada juga hak penghuni asrama ITB. Ini berlaku untuk keseluruhan asrama ITB, baik di Nangor, baik di Bandung, dan juga di Cirebon. Yang dimana penghuni asrama ITB itu berhak mendapatkan perlakuan yang sopan dan hormat dari sesama penghuni maupun pihak pengelola, serta memiliki hak atas keterangan dan juga kenyamanan selama tinggal dengan jaminan untuk melaporkan segala bentuk gangguan, seperti itu. Kemudian ada juga kewajiban penghuni asrama ITB, yang dimana penghuni wajib mematuhi seluruh peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam peraturan asrama ITB, serta juga mengikuti program pembinaan karakter. Kemudian program kerjanya itu adalah terdapat di asrama Jatinangor, yaitu mengadakan berbagai kegiatan pembinaan seperti mentoring. Kemudian terdapat juga program pengembangan karakter dan motivasi. Kemudian terdapat juga pembinaan terpusat. Kemudian untuk meningkatkan kedisiplinan dan juga kepedulian lingkungan diselenggarakan pula dengan senam pagi dan kerja bakti. Kemudian di sini saya mohon izin untuk membacakan soal dari pertanyaan calon rekrutmen tutor asrama ITB bagian pembiasaan. Di sini saya menggunakan media digital, kemudian untuk jawabannya saya akan jawab tersendiri. Sebagai mahasiswa aktif dan jika nantinya terpilih menjadi tutor asrama, akan ada banyak kegiatan yang harus kamu ikuti. Apabila terdapat kegiatan non-akademik dan kegiatan tutor asrama yang bertabrakan jadwalnya,
akan kamu lakukan? Jelaskan cara kamu menghadapi hal tersebut tanpa merusak komitmen kamu sebagai ketua asrama. Nah, dari permasalahan yang pertama, maka saya pribadi akan memindai dari skala prioritas dulu, mana yang lebih urgent, mana yang lebih penting. Nah, dari situ saya juga akan memprioritaskan dari kerjaan tersebut mana pekerjaannya yang bisa dapat disusulkan, sehingga hal tersebut juga tidak mengganggu dari manajemen waktu saya tersendiri. Kemudian nomor 2, dari sekian banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh ketua asrama, seringkali kehadiran penghuni asrama tidak sebaik yang diharapkan. Bagaimana kamu sebagai ketua asrama mengajak penghuni asrama untuk turut hadir kegiatan tersebut? Bagaimana cara kamu menghadapi penghuni yang enggan mengikuti kegiatan asrama? Dari situ, maka saya akan reach out penghuni asrama, dan kemudian saya akan memberikan semacam aspirasi untuk mereka supaya mereka itu mau hadir pada acara tersebut. Begitupun juga bagi penghuni yang enggan. Dan juga saya akan sedikit memberikan terkait peraturan asrama yang dimana tentunya wajib untuk datang pada suatu acara, yang dimana itu juga akan dihitung dari nilai kehadirannya. Kemudian soal nomor 3, pastinya kamu merasakan atau mendengar tentang kegiatan-kegiatan asrama yang diadakan oleh ketua asrama, mulai dari senam bersama, kerja bakti, apel, dan kegiatan asrama lainnya. Termasuk juga kegiatan minat bakat dari asrama pembiasaan. Nah, menurut pendapat kamu, bagaimana keberjalanan dari kegiatan tersebut? Dapatkah kamu memberikan evaluasi, kritik, atau saran dari sudut pandang kamu? Nah, bagi saya sendiri, dari pertanyaan tersebut, hal itu tuh sangat membantu meningkatkan produktivitas dan juga nilai dari gotong royong, kemudian dari nilai bonding, yang dimana hal tersebut itu membantu nilai bonding antar penghuni asrama. Nah, terus dari evaluasi yang mungkin bisa diberikan itu adalah tantangan yang dimana pasti penghuni itu akan seperti kejenuhan di rutinitasnya atau juga di bagian kegiatannya, kemudian partisipasinya yang pasif, dan juga manajemen waktu yang kurang fleksibel seperti itu. Kemudian selanjutnya, asrama ITB mempunyai peraturan yang harus dipatuhi oleh semua penghuni tanpa terkecuali. Salah satu aturannya adalah larangan membawa penghuni gelap, yaitu penghuni dari luar yang mendaftar secara resmi sebagai penghuni reguler maupun non-reguler. Sebagai ketua asrama nantinya, bagaimana sikapmu dalam menghadapi adanya penghuni gelap? Bagi saya, mungkin dari penghuni gelap itu bisa diatasi, yaitu dengan bila saya menjadi ketua asrama, itu tentunya juga memiliki peran untuk menyelesaikan permasalahan di penghuni terkait penghuni asrama. Nah, kemudian dari hal tersebut, maka saya akan melaporkan jika itu terjadi pengulangan beberapa kali, yang dimana kepada pihak berwajib, sehingga juga dilaporkan siapa yang membawa penghuni gelap tersebut sehingga bisa ditindak gitu. Terus soal selanjutnya yaitu tutor asrama memiliki peran untuk menampung dan membantu menyelesaikan permasalahan penghuni terkait kepemimpinan asrama. Fasilitas bersama asrama merupakan hak yang dapat dipakai oleh seluruh penghuni asrama. Apabila terdapat penghuni yang melapor tentang penghuni yang lain menyebabkan kebisingan di jam malam dan tidak menjaga fasilitas bersama dengan baik, apa yang akan kamu lakukan dalam menghadapi hal tersebut? Tindakan apa yang dapat membuat pelaku terlapor agar jera? Dari situ, maka saya akan mediasi dengan terlapor, diikuti penegakan peraturan asrama secara bertahap, dan juga untuk di mana itu menciptakan efek jera tersebut. Seperti itu.
Mungkin itu saja, sekian dari resume handbook tutor rekrutmen tutor asrama ITB 2026. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Dan di sini saya Alia Julia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.